Terima kasih Anda masih bersama kami dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali informasi utama hari ini. Warga korban gempa Cianjur berunjuk rasa meminta kepastian pencairan bantuan dana stimulus dari pemerintah. Seorang mahasiswi di Cianjur tewas ditabrak mobil di belakang iring-iringan anggota polisi. Tim Gabungan Kedokteran Forensik membongkar makam terduga korban pembunuhan berantai Wawon CS di Cililin, Bandung Barat. Seorang wanita yang sedang mengendarai motor di Jalan Raya Bandung, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, menjadi korban tabrak lari. Mahasiswi tersebut tewas ditabrak mobil yang diduga bagian dari iring-iringan kendaraan Polda Metro Jaya. Dari rekaman kamera pengintai, iring-iringan kendaraan Polda Metro Jaya melaju dengan kecepatan sedang dari Jalan Raya Muardi Bypass menuju Jalan Raya Bandung, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur. Namun salah satu kendaraan yang diduga bagian dari rombongan Polda Metro Jaya menabrak motor dari arah berlawanan di Jalan Raya Bandung, Desa Sahbandar, Kecamatan Karangtengah. Akibatnya, pengendara motor bernama Selvi Amalia Nuraini berusia 19 tahun tewas di lokasi tabrakan. Sedangkan mobil yang menabrak korban langsung melarikan diri. Hingga saat ini polisi masih melakukan penyelidikan termasuk memeriksa 9 orang saksi. Dari pemeriksaan sementara, mahasiswi tersebut tewas ditabrak sebuah sedan milik warga yang mengikuti dari belakang iring-iringan rombongan Polda Metro Jaya. Bahkan dari hari pertama kami lakukan pemeriksaan di TKP, mengumpulkan juga barang bukti, dan baru selesai kemarin 9 saksi terakhir ya. Ini semuanya mengarah kepada kendaraan sedan warna hitam merek Audi ya. Jenisnya mungkin jenis Audi A8 kok kalau lihat dari bentuk kendaraannya, karena ini hasil capture, hasil analisa dari CCTV ya. Kemudian kendaraan tersebut sudah kami juga cek CCTV sebelumnya, mulai dari Ciloto sampai dengan di depan bengkel ya. Itu dekat dengan TKP, bahwa kendaraan tersebut merupakan kendaraan yang masuk ke rombongan pengawalan, artinya ngikut. Jadi bukan rombongan inti dari pengawalan, tetapi ini rangkaian liar. Ya, rangkaian liar yang memaksa masuk ikut. Polisi masih memburu penabrak korban yang mengendarai sedan dengan plat nomor palsu tersebut. Rendra Gozali melaporkan dari Kabupaten Cianjur. Kita ke informasi selanjutnya. Mobil pengisi ATM yang membawa uang 4,8 miliar rupiah dibawa kabur kawanan pencuri di Jalan Pantura, Pusaka Nagara, Kabupaten Subang. Berbekal rekaman CCTV, polisi menangkap para pelaku. Rekaman kamera pemantau menunjukkan sebuah mobil pembawa uang pengisi mesin ATM yang dibawa kabur oleh pencuri. Pencurian terjadi tanggal 18 Januari silam saat mobil diparkir dan petugas melakukan pengisian uang di mesin ATM di wilayah Pusaka Nagara, Kabupaten Subang. Mobil yang dicuri membawa uang 4,8 miliar rupiah. Berbekal keterangan sejumlah saksi dan bukti kamera pemantau, polisi menangkap 3 orang tersangka di Cirebon. Ketiganya adalah karyawan perusahaan jasa pengisian uang ATM alias orang dalam dan diduga menjadi otak pencurian. Para tersangka ini inisialnya 1 SPR. SPR ini peranannya yang punya inisiator, ya. Dia juga yang mengawal pengiriman uang ke mesin ATM ini. Kemudian tersangka lainnya AR. AR ini peranannya ikut merencanakan ya, ikut merencanakan, dan yang bersangkutan juga yang menyiapkan kendaraan roda 4 yang digunakan untuk membawa para pelaku. Kemudian tersangka yang 3 JAK. Peranannya ikut merencanakan ya. Dan yang bersangkutan yang mengambil alih KR pengangkut uang yang mengisi ATM.
Selain 3 tersangka, polisi juga menyita barang bukti uang tunai 4.256 juta rupiah, 1 mobil pengisian uang ATM, 1 minibus yang digunakan para tersangka, serta sejumlah ponsel. Akibat perbuatannya, mereka terancam hukuman 7 tahun penjara. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Subang. Polisi membongkar makam Halimah, salah satu istri Wawon, tersangka pembunuhan berantai di Cililin, Bandung Barat. Selain melakukan pembongkaran makam, polisi juga mengambil sampel DNA dari keluarga korban Farida di Kecamatan Gunung Halu. Rabu lalu, tim gabungan kedokteran forensik kepolisian melakukan pembongkaran makam atau ekshumasi sejumlah orang yang diduga menjadi korban pembunuhan berantai oleh Wawon CS. Salah satunya makam Halimah, istri kelima Wawon yang meninggal akibat sakit tahun 2016 lalu di TPU Saar Mutiara, Desa Karangtanjung, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat. Kepala desa mengaku kalau pembongkaran makam dan autopsi terhadap almarhumah Halimah adalah permintaan dari keluarga agar penyebab kematian Halimah sebenarnya bisa diketahui. Memang udah ada permohonan dari keluarga, jadi untuk melakukan otopsi ke pihak Polda Metro Jaya dan kemudian kemarin memang dari pihak Polda Metro sudah datang ke lokasi untuk cek lokasi. Tim gabungan Direktorat Jatandras Polda Metro Jaya, tim Platform Mabes Polri dibantu Inafis Satuan Reserse Kriminal Polres Cimahi memulai pembongkaran makam pukul 10.45 Rabu pagi. Proses ekshumasi berlangsung tertutup. Pembongkaran makam berlangsung selama sekitar 90 menit. Jenazah almarhumah Halimah tidak diotopsi di makam, tapi langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri RS Sukanto di Jakarta. Jenazah Halimah dibawa bersama 1 jenazah korban Wawon lainnya asal Garut, yaitu Siti Fatimah. Jenazah akan kami bawa ke Jakarta, di Rumah Sakit Polri akan diperiksa oleh tim dari Dokter Forensik Rumah Sakit Polri dan RSCM serta dari UI. Jadi sementara untuk temuan, belum ada temuan di sini, nanti akan kita periksa di Jakarta. Untuk kafan masih utuh, kami belum membuka, nanti kita akan buka di Jakarta. Jenazah yang akan diperiksa di Jakarta ada 2 jenazah dari Garut, yaitu dari almarhum Siti dan Halimah. Keluarga menyatakan Halimah yang dimakamkan tanggal 23 September 2016 lalu meninggal setelah menderita sakit. Wawon sebagai suami Halimah bersama 2 tersangka lainnya, Solihin dan Dede, belakangan diketahui keluarga melakukan praktik penggandaan uang dan memiliki banyak utang. Keluarga menginginkan agar Wawon CS diberikan hukuman setimpal. Sebab sejak kasus ini terungkap, mereka telah kehilangan 5 anggota keluarganya, yaitu Halimah, Aim Maimunah, Riswandi, Ridwan, dan Bayu. Aim Maimunah adalah anak dari Halimah yang diperistri Wawon setelah Halimah meninggal dunia. Sedangkan Bayu, Rizwan, dan Ridwan adalah anak dari Aim Maimunah. Wawon itu memainkan uang ganda. Oke. Gitu. Menggandakan uang. Ya, menggandakan uang, terus meminjam ke orang-orang TKW, katanya gitu kan. Meminjam sampai tertipu. Orang yang TKW juga banyak ditipu sama dia. Terus saya juga pas waktu nanyain ke situ bahwa Ai pindah ke Bandung, dia punya hutang di Cianjur ke rentenir 50 juta. Wawon yang pinjam, Aimunah yang dikejar-kejar gitu. Ya hukuman juga gak apa-apa, banyak orang yang udah meninggal, ya nggak ngasih adil. Memang dulu sering main bareng Bu sama Bu Halimah atau ya? Iya, kalau kesini waktu ngobrol ceria. Selain melakukan ekshumasi atau pembongkaran makam Halimah di Bandung Barat, polisi juga mendatangi desa Cilanggari, Kecamatan Gunung Halu. Tim penyidik Polda Metro Jaya mendatangi rumah keluarga almarhum Farida, seorang pekerja migran Indonesia atau TKW yang tewas dibunuh Wawon CS dan jenazahnya ditanam di dalam lantai sebuah rumah kontrakan di Cianjur. Penyidik menjemput 3 anggota keluarga, salah satunya Bariah, ibu kandung almarhumah Farida, untuk memberikan sampel DNA. Dalam kasus pembunuhan berantai ini diketahui ada 3 orang warga asal Kabupaten Bandung Barat yang tewas di tangan Wawon CS. Selain Farida asal Kecamatan Gunung Halu, 2 korban lainnya adalah Noneng dan Wiwin
yang beralamat di Desa Pagu Haji, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Sedang almarhumah Halimah meski dimakamkan di Cililin, secara administrasi kependudukan tidak lagi terdaftar sebagai warga Kabupaten Bandung Barat setelah pindah ke Cianjur. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat. Ya, satu persatu kisah keji pembunuhan berantai yang dilakukan oleh Wawon CS terungkap dari para keluarga korban. Tidak saja membunuh para korban dan menguasai hartanya, namun ketiga tersangka melakukan pemerasan kepada keluarga korban yang bekerja sebagai TKW di Timur Tengah. Ahal, mantan suami korban Iim Halimah di Kampung Kaum Kaler, Desa Kademangan, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur, dengan geram menceritakan kekejaman tersangka Wawon, Solihin, dan Dede kepada keluarganya. Betapa tidak, mantan istrinya Halimah dan anak kandungnya Aimah Munah serta 2 orang cucunya tewas diracun oleh Wawon CS. Wawon yang memperistri Halimah dan kemudian menikahi anaknya Aimah Munah rupanya punya niatan jahat kepada keluarganya. Adik Aimah Munah, yakni Nur Sadah yang bekerja sebagai TKW pun dikuras hartanya. Yeni yang diperistri tersangka Dede, seluruh gajinya sebagai TKW disetorkan oleh Dede kepada Wawon dan Solihin. Tak hanya itu, Yeni juga sempat lolos dari maut saat mengikuti ritual penggandaan uang dengan akan diceburkan ke laut. Di kesempatan lain, Yeni juga pernah babak belur dipukuli oleh tersangka Solihin dan diancam akan dibunuh seluruh keluarganya. Serta selalu diancam untuk menyerahkan gaji yang ia terima sebagai TKW. Berarti sekarang Yeni masih di sana, Pak? Masih. Disuruh pulang nggak mau. Nggak mau ya? Takut. Apa aja alasannya takut? Alasannya gini, pokoknya yang dulu 2 kali terjadi, nggak dapat, bilangnya gini, kamu 7 turunan dibunuh. Oh, yang bilang gitu siapa, Pak? Iya. Yang bilang itu ancaman itu dari siapa? Solihin. Ke Yani. Yeni. Setelah kejadian tersebut, Yeni ketakutan untuk pulang ke tanah air dan memilih terus bekerja di Arab Saudi, serta terus menyetor gajinya sebagai TKW kepada Solihin agar keluarganya tidak dibunuh. Udah oke? taruh tangan di profil esok ya, ngambil gambar itu. Rendra Gosali melaporkan dari Kabupaten Cianjur.